Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1301. Chapter 1301, Pertempuran 5 Dewa. Tang Wulin mencoba terdengar rendah hati dalam kata-katanya karena dia menolak lamaran pernikahan dari sang putri dan permintaan seorang kaisar di hadapan banyak orang. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Dai Tianling tetap hijau karena marah. Tidak peduli berapa banyak tujuan tersembunyi yang telah dia rencanakan bersama dengan persatuan ini melalui pernikahan, kebahagiaan yang dia inginkan untuk putrinya masih merupakan bagian terpenting darinya. Dia berharap putri kesayangannya akan menemukan kegembiraan. Namun dia melihat air mata putrinya sebagai balasannya. Kemarahan di hatinya sudah membara dengan liar. Dia berharap dia bisa mengubah bocah ini menjadi abu. Sebagai seorang ayah, dia dipenuhi dengan permusuhan pada pria manapun yang berusaha mendekati putrinya. Untuk seseorang yang memiliki keberanian untuk menolak putrinya, dia berharap bisa mencabik-cabik mereka. Pembuluh darah sudah menonjol keluar dari tangan kaisar sementara aura yang dipancarkan oleh tubuhnya berfluktuasi tidak stabil. Yang mulia, Enci memanggil Dai Tianling yang sedikit menenangkan aura kaisar. Dai Tianling menoleh untuk melihat gurunya di samping. Enci dengan lembut menggelengkan kepalanya sementara ada gumpalan kekecewaan yang terlihat di tatapannya. Enci dengan rela setuju ketika dia mengetahui dari Long Yue bahwa Dai Yun berharap dia bisa melakukan kebaikan ini untuknya. Ini karena ini akan menjadi hal yang baik untuk kekaisaran Bintang Luo. Namun, situasi hari ini di luar dugaannya. Tang Wulin bahkan tidak repot-repot mempertimbangkan lebih jauh sebelum dia menggunakan tatapannya untuk menolak sang putri. Ini menandakan bahwa agenda persatuan karena perkawinan tidak mungkin berhasil. Namun, pemuda sebelum Enci mewakili Sekte Tang. Dia tidak bisa mengambil tindakan untuk membunuhnya di tempat. Tidak peduli betapa marahnya dia hanya bisa menekan dirinya sendiri. Ini untuk kekaisaran. Tang Wulin sekali lagi duduk. Dia sedikit mengernyit karena dia kehilangan kata-kata. Keheningan yang canggung sekali lagi memenuhi seluruh ruang sidang belakang. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa mata Dai Yuyan menyembur api yang berkobar seolah-olah dia akan membakar Tang Wulin menjadi abu. Tang Wulin mengangkat kepalanya dengan ketidakberdayaan. Dia melihat ke arah Dai Yuyan dengan ekspresi menyesal. Dai Yuyan menderu dingin. Dia pasti sudah menerkam Tang Wulin untuk bertarung dalam situasi lain. Pada akhirnya, sekali lagi semilai face Dou Luo yang memecah keheningan yang canggung. Dia dengan lembut batuk dan mengalihkan pandangan semua orang ke dirinya sendiri. Yang mulia, saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan taruhan yang Anda bicarakan sebelumnya. Dai Tianling dengan dingin menatapnya. Sejak zaman kuno, ada bentuk pertempuran yang beredar di benua Dou Luo. Itu dikenal sebagai pertempuran 5 dewa. Setiap konflik antara dua kerajaan dapat diselesaikan dengan pertempuran ini. Jika seseorang dari sisi yang lebih lemah mampu mencapai kemenangan dalam melawan sisi yang lebih kuat untuk 5 tantangan. Kemudian pihak yang lebih kuat harus menarik pasukan dan tidak akan berperang lagi setidaknya selama 1 tahun lagi. Star Luo Empire menganjurkan kekuatan tempur dan terlebih lagi untuk kepahlawanan individu. Jika Master Sekte dari Sekte Tang dapat membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan, maka kami akan menyetujui persyaratan Sekte Tang. Kaisar memilih untuk mengontrol dirinya sendiri pada akhirnya. Dia tidak benar-benar membiarkan emosinya meledak. Bagaimanapun, negosiasi kali ini sangat penting untuk keamanan kekaisaran. Pertempuran 5 Dewa. Kata-kata ini menarik perhatian Tang Wulin. Mereka disebut sebagai sisi yang lebih lemah. Dengan kata lain, dia harus terlibat dalam 5 pertempuran sendirian dan mengalahkan lawan untuk meraih kemenangan di dalamnya. Dai Tianling melanjutkan. Kami akan menghidupkan kembali pertempuran 5 dewa. Kekaisaran Bintang Luo akan mengirimkan 5 individu terpisah untuk adu mekanik dengan Master Sekte Tang dalam 5 jenis pertempuran termasuk misya, baju besi perang, keterampilan jiwa, senjata, dan roh. Jika dia menang dalam kelima pertarungan, maka kita akan menutup kesepakatan dengan membayar harga total dengan kenaikan 20%, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, kami akan menerima semua persyaratan dari Sekte Tang. Semilai face Dou Luo mengerutkan kening. Yang mulia,
bukankah taruhan ini terlalu keras? Bagaimana Master Sekte dapat terus bertarung dalam 5 pertempuran dengan kehadiran pria seperti Brother Enchi? Meskipun Enchi adalah satu-satunya limit Douluo yang dimiliki Star Luo Empire, ada banyak talenta di negara yang begitu besar. Tidaklah sulit untuk mencari orang-orang paling berprestasi di 5 bidang ini. Di sisi lain, probabilitas Tang Wulin untuk memenangkan 5 putaran berturut-turut hampir sama dengan 0. Dai Tianling berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, begitulah keadaannya dan kami tidak akan membuat perubahan apapun. Jika Master Sekte Tang tidak mampu melakukannya, maka tolong hapus batasan dan tangani kami, atau kembali ke tempat asalmu. Dia segera pergi dengan jentikan lengan bajunya saat mengatakan itu. Jika skenario ini terjadi sebelum Tang Wulin menolak Dai Yun, taruhan pertempuran 5 dewa masih memiliki batasan. Usia lawan Tang Wulin akan dibatasi pada level yang kurang dari 50 tahun. Namun, Putri Dai Tianling menderita karena keluhan tersebut. Jadi Dai Tianling harus menghukum Tang Wulin dengan kejam bahkan jika tindakannya menyinggung Sekte Tang. Heavy Ion Beam meskipun menakutkan tetapi Kekaisaran Bintang Luo juga memiliki rahasia batin yang menjadi milik mereka. Dai Tianling tidak pernah takut pada Federasi Douluo. Kakak, apakah Anda menganggap diri Anda tidak ditundukkan oleh kekerasan dan tidak dibelokkan oleh kemiskinan? Su Lizhi berjalan ke sisi Tang Wulin dan memberinya acungan jempol. Xie terkikik. Jelas bahwa dia tahan terhadap godaan kekayaan dan jabatan tinggi. Sebenarnya, Dai Yun, cukup bagus. Dia putri yang kau kenal. Jadi jika itu kamu, apakah kamu akan berpasangan dengannya? Yue Zhenyu bertanya pada waktu yang tepat. Itu, tentu saja tidak. Xie baru saja mengucapkan kata-kata itu ketika dia sudah bisa merasakan niat membunuh di balik punggungnya. Dia langsung mengoreksi ucapannya. Kenapa kalian semua bahkan tidak merasa sedikit cemas? Smiley face Douluo sudah merasa agak sulit untuk tersenyum saat ini. Bagaimana Tang Wulin bisa dengan mudah menyelesaikan pertempuran 5 dewa tanpa batasan apapun? Poin paling sederhana di sini adalah Tang Wulin pasti akan bertarung melawan Enchi dalam pertempuran. Jiwa bela diri Enchi adalah naga suci cahaya dan dia adalah Douluo batas. Dia berada di puncak yang tak tertandingi. Hall Master Hu, kita semua percaya pada kakak kita. Saya pikir dia bahkan berhasil berdiri tegak melawan Anda. Apa yang perlu ditakuti tentang pertempuran 5 dewa? Xie tersenyum. Apakah kalian semua merasa yakin tentang dia? Smiley face Douluo bertanya dengan heran. Ini adalah kompetisi yang ditakdirkan untuk kalah. Bagaimana kita bisa merasa tidak percaya diri tentang itu? Kata Xie. Smiley face Douluo tidak bisa berkata-kata. Su Xiaoyan berteriak. Mereka menindas orang. Ada apa dengan taruhannya ketika sama sekali tidak ada aspek taruhan di dalamnya? Itu penolakan sederhana. Kata Yuanen Yehui. Sepertinya kita perlu mempertimbangkan rencana darurat. Kekaisaran Bintang Luo sangat agresif. Haruskah kita menemukan sesuatu yang lain? Tang Wulin menatapnya dan kemudian dia melihat yang lain. Sepertinya kalian semua menetapkan bahwa aku tidak akan memenangkan pertempuran 5 dewa. Sekelompok orang segera mengangguk tanpa sedikit pun keraguan. Yue Zhenyu berkata, Star Luo Empire pasti akan mengirimkan limit Douluo sebagai pemimpin dan 4 Hyper Douluo. Apa yang akan kita gunakan untuk menang? Kecuali mereka seusia kita. Ini benar-benar persaingan yang tidak adil. Mungkin kita masih bisa memiliki kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran 1 lawan 1 tanpa batas Douluo. Pertarungan 1 lawan 5 menggunakan taktik bergiliran untuk melelahkan lawan. Bagaimana mungkin? Smiley face Douluo menghela napas. Saya akan berkomunikasi dengan Yang Mulia Amorous Douluo dan melihat apakah kami dapat mengurangi persyaratannya. Tujuan akhir kami adalah untuk mencegah perang. Ye Xinglan berkata, saya kira hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya tidak berharap Kekaisaran Bintang Luo membuat langkah yang mengejutkan. Kami benar-benar lengah di sini. Aruhen mengusap kepalanya yang besar dan botak. Sayang sekali. Jika ini adalah 10 tahun lagi, bukan 5 tahun ke depan, mungkin adik kecil murid junior saya dapat mencoba untuk melawan lawan yang tidak diketahui ini dalam pertempuran 5 dewa dan bahkan mengalahkan mereka secara langsung. Tidak perlu menunggu selama 5 tahun. Saya ingin mencobanya, Tang Wulin tiba-tiba berkata. Sekelompok orang tidak bisa menahan tercengang setelah mendengar kata-katanya.
Jelas itu adalah pertandingan di mana mereka tidak bisa kalah. Kapten, jangan. Anda mewakili Sekte Tang dan juga Akademi Shrek. Kamu. Ye Xinglan mengungkapkan ekspresi cemas. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, niatnya sudah diungkapkan. Tang Wulin tidak mau kalah. Jika Tang Wulin kalah, ini akan menandakan bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek juga kalah. Tidak peduli betapa luar biasa anugerah alaminya, dia tidak mungkin bisa mengalahkan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo pada usia 20 tahun. Dia tidak berada di level yang sama dengan yang lain. Tang Wulin berbicara dengan tegas, justru karena saya mewakili Sekte Tang dan Akademi Shrek sehingga saya tidak dapat mundur tanpa bertarung. Saat itu ketika saya datang ke Kekaisaran Bintang Luo untuk pertama kalinya, kami tidak tahu bahwa kami akan kalah ketika kami bertarung melawan 8 Raja Surgawi dari Akademi Monster. Namun, kami tetap berusaha keras dalam kompetisi dan menciptakan keajaiban di babak final untuk menjadi juara terakhir. Bagaimana bisa sama dengan ini? Anda akan bertarung melawan kekuatan sebuah kerajaan dan bukan dalam kompetisi pemuda. Kata Yuanen Yehui. Kata Tang Wulin. Saya ingin mencobanya. Bahkan jika saya kalah, saya masih akan terlibat dalam pertempuran 5 dewa. Setidaknya, ini akan memperjuangkan waktu 5 hari untuk kita. Mungkin, ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidup saya. Di sisi lain, ini juga merupakan kesempatan bagi saya. Kesempatan yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup saya. Soul Land 3 Chapter 1302. Chapter 1302, What a Waste. Hu Jie mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar akan menerima taruhan itu? Kekaisaran Bintang Luo pasti akan menyebarkan acara ini sehingga semua orang akan mengetahui tentang kompetisi ini. Tidaklah buruk untuk kalah dalam kompetisi ini pada usia Anda, tetapi saya khawatir kalah dalam kompetisi ini dapat meninggalkan luka psikologis pada Anda dan dapat memengaruhi Anda di masa depan. Tidak layak lagi mengambil risiko itu. Tang Wulin memandang Smiley Face Douluo dengan sangat serius. Ketika saya berumur 10 tahun, saya menabung cukup uang untuk membeli jiwa roh pertama saya dengan usaha keras dan akhirnya berkultivasi ke kekuatan jiwa peringkat 10. Saya jelas bukan seorang jenius pada saat itu dan saya hanya memiliki Blue Silver Grace yang paling biasa sebagai jiwa bela diri. Namun, saya masih memiliki harapan. Ketika saya pergi ke Pagoda Roh untuk membeli jiwa roh saya diberitahu bahwa uang saya cukup untuk hanya 1 undian. Saya tidak memiliki keberuntungan yang menentang surga atau lebih tepatnya keberuntungan saya sangat buruk. Saya menggambar jiwa roh yang rusak yang bahkan tidak mungkin memberi saya keterampilan jiwa. Terlepas dari keadaan seperti itu, saya menyelesaikan peleburan dengan jiwa roh dan tetap melanjutkan kultivasi saya. Kecepatan kultivasi saya lebih lambat dari siapapun pada saat itu jadi saya hanya bisa maju 1 langkah pada satu waktu. Untuk masuk ke Akademi Shrek, saya melakukan upaya yang tidak dapat dibayangkan orang lain dan mengambil jalannya hingga saat ini. Jadi kegagalan tidak akan pernah menjadi kemunduran bagi saya karena itu hanya akan menjadi motivasi saya untuk terus maju. Kata-kata Battle of Five Gods membuat darah saya mendidih jadi saya pasti akan mencoba bertaruh. Bahkan jika saya kalah, saya akan mencoba menyelesaikannya. Saya percaya bahwa ini akan menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan saya menuju masa depan. Semua orang terdiam setelah mendengarkan narasi Tang Wulin. Hu Jie memandang Tang Wulin dengan tatapan membara dan bertemu dengan tatapan tenang Tang Wulin. Hanya ada panas terik di kedalaman mata Tang Wulin. Yang ada hanyalah keinginan untuk bertempur. Baik. Saya akan melaporkan tentang masalah ini kepada Yang Mulia Amorous Douluo. Master Sekte, harap ingat bahwa Anda juga mewakili Sekte Tang, Smiley Face Douluo berkata dengan ekspresi serius. Tang Wulin berkata, merupakan kebanggaan saya untuk mewakili Sekte Tang. Jangan khawatir, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menjaga kehormatannya. Ayah kandungnya adalah pendiri Sekte Tang. Tujuannya adalah untuk mengejar jejaknya dan menemukan alam dewa di masa depan. Meskipun hampir tidak ada kemungkinan memenangkan kompetisi ini, Tang Wulin percaya bahwa dia pasti dapat mencapai banyak hal dari kompetisi ini yang tidak dapat dia capai dalam kultivasi biasanya. Ketika mereka meninggalkan istana, pemandangan tampak sedikit sunyi dibandingkan dengan kemegahan yang mereka saksikan pada saat kedatangan. Bahkan putra mahkota tidak datang untuk mengusir mereka.
Tampak jelas bahwa mereka masih diliputi amarah atas penolakan Tang Wulin terhadap putri mereka. Select Seven Monsters dan sisanya melanjutkan istirahat setelah kembali ke markas. Hu Jie datang ke pusat transmisi informasi dari markas besar Tang Sekte sebelum dia melakukan komunikasi jiwa di luar negeri. Hu Tua, apa yang sedang terjadi? Komunikasi ditambal. Suara santai Dou Luo yang asmara terdengar di ujung komunikator. Wakil Kepala Balai, ada situasi di Kekaisaran Bintang Luo. Hu Jie menjelaskan tentang segala macam peristiwa yang terjadi setelah kedatangan Tang Wulin. Zhang Xin tidak menyela dan menunggu sampai Hu Jie selesai menjelaskan. Sayang sekali. Sayang sekali. Kami tidak dapat benar-benar menyalahkan Master Sekte dalam masalah ini karena tidak ada yang bisa mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk mencintai seseorang. Selain itu, Master Sekte masih muda, ceria, dan terburu nafsu. Sangat sulit baginya untuk mengubah keyakinannya yang teguh dan kami tidak dapat menghindari masalah ini karena takut tidak menghormati keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Hu Jie menghela nafas. Dou Luo yang asmara di ujung lain komunikasi tidak bisa menahan tawa. Hu Tua, apakah kamu mencoba untuk membela Master Sekte? Itu sama sekali tidak sepertimu. Saya awalnya berpikir bahwa Anda tidak akan menyetujui kepemimpinan Sekte Guru dengan mudah. Petik 2. Hu Jie berkata, itu karena kemampuannya dan penampilannya di kerajaan Do Spirit. Saya berharap bisa memberikan tendangan ganas ke pantat pagoda roh sejak sebelumnya dan Master Sekte berhasil melakukannya. Dia bahkan telah menghancurkan cabang mereka di Kekaisaran Roh Do. Sangat menyenangkan untuk didengar. Namun, hal-hal akan menjadi lebih merepotkan di pihak Star Luo Empire kali ini. Hall Master, apakah Anda punya rencana cadangan untuk ini? Dou Luo yang asmara berbicara, dengan kehadiran Sekte Guru, dia harus membuat keputusan untuk rencana darurat apapun. Kenapa repot-repot bertanya padaku tentang itu? Hah? Hu Jie tertegun sejenak. Baik dia dan Li Yunze memiliki pemikiran yang kaku. Mereka berpikir bahwa otoritas sebenarnya masih ada di tangan dua guru aula-aula Dou Luo pada kenyataannya ketika Tang Wulin dipromosikan ke posisi guru sekte di usia yang begitu muda. Mereka mengira Tang Wulin hanya dipromosikan ke pangkat setinggi itu untuk membudidayakannya lebih awal. Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, ingat Hu Tua ini. Kita harus menjaga rasa hormat yang diperlukan untuk Master Sekte setiap saat. Kata-katanya adalah keinginan Tang Sekte dan ini adalah keputusan bersama antara aku dan Cao Dezi. Kami juga tidak akan melanggar perintahnya. Dia tidak dipilih oleh kami tetapi dia adalah Master Sekte yang dipilih oleh surga. Ketinggian yang bisa dia capai di masa depan adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bayangkan. Adapun keputusan Master Sekte untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa, dia akan berpartisipasi. Saya menyebutkan, sayang sekali, sebelumnya karena saya tidak akan bisa menyaksikan kompetisi dengan mata kepala sendiri. Saya percaya pada Master Sekte kami. Jadi bagaimana jika dia kalah dalam persaingan? Adakah di antara kita yang belum pernah kalah dalam pertempuran sebelumnya? Mungkinkah Anda tidak berpikir bahwa kita seharusnya merasa bangga karena pemimpin Sekte Tang kita memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa melawan sebuah kerajaan? Perlu kalian ketahui bahwa ini adalah puncak dari duel yang hanya digunakan antara dua kerajaan untuk menentukan nasib sebuah kerajaan sejak zaman kuno. Bintang Luo mengusulkan pertempuran 5 dewa sebagai tanda persetujuan untuk Sekte Tang kami. Mereka memperlakukan kita dengan status yang hampir sama dengan mereka. Melihat dari sudut ini, sepertinya hal yang bagus. Dou Luo yang asmara berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, intinya kami adalah kami bisa menolak istilah-istilah itu dalam kenyataan. Mungkin saja senjata-senjata ini dapat membalikkan situasi perang pada tahap ini, tetapi ini hanya perang dan senjata-senjata ini adalah barang habis pakai yang tidak cukup bagi kerajaan Bintang Luo untuk menyerang balik federasi. Alasan mengapa kami memberlakukan batasan adalah untuk menunjukkan sikap kami. Master Sekte juga menyadari hal ini. Jadi, lepaskan saja dan biarkan dia membuat keputusan sendiri. Pertempuran 5 dewa. Haha. Bahkan Atlas Dou Luo kami tidak pernah mengejar upaya heroik seperti itu di zamannya. Itu normal untuk kalah, tetapi jika dia memenangkan 1 atau 2 putaran dari 5 putaran, itu akan menjadi kehormatan Sekte Tang kami. Smiley Face Dou Luo merasa berpikiran jernih setelah mendengarkan kata-kata asmara Dou Luo.
Saya mengerti apa yang Anda maksud sekarang. Saya merasa nyaman jika itu masalahnya. Di sisi lain, saya pikir sangat mungkin Master Sekte kita bisa meraih kemenangan dalam 1 atau 2 putaran. Serangannya yang menggabungkan domain spiritual time backtrack-nya dan skill divine tipe waktu itu sangat mengesankan, bahkan Enchi akan ketakutan. Bagaimanapun, Enchi sudah sangat tua sekarang. Saya rasa dia tidak akan mau memperpendek umurnya beberapa tahun. Haha. Tunggu, apa domain spiritual time backtrack? Douluo yang asmara bertanya dengan heran. Hah, kamu belum tahu tentang itu? Smiley face Douluo terkejut. Itu adalah wilayah spiritual guru sekte. Saya benar-benar tidak berharap dia berhasil mengembangkan domain spiritualnya di usia yang begitu muda. Saya benar-benar telah menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup saya karena saya belum berhasil memadatkan domain spiritual saya sampai sekarang. Karena inilah aku masih belum mengambil satu langkah terakhir itu. Douluo yang asmara diam. Apa yang terjadi, Tuan Balai? Apakah semua baik-baik saja? Tanya Hu Jie. Baru sekarang suara Amorous Douluo terdengar santai. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin dapat menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Sudah lebih dari setahun sejak Master Sekte memasuki ranah domain roh. Di sisi lain, dia belum berhasil mengembangkan domain spiritualnya sebelum dia meninggalkan benua Douluo dan menuju ke benua roh Do. Time backtrack ya. Hahaha, sungguh nama yang mengesankan. Smiley face Douluo tidak bisa tersenyum lagi saat bibirnya bergerak-gerak. Di mana kalian berdua mengambil orang aneh seperti itu? Bagaimana master jiwa lainnya akan bertahan di hadapannya? Douluo yang asmara meledak tertawa. Ini dikenal memiliki pandangan yang tajam terhadap orang-orang berbakat. Anda harus mengerti mengapa kami menjunjung tinggi keputusan baginya untuk mengambil alih Sekte Tang sekarang bertentangan dengan pendapat mayoritas, bukan? Anda harus tahu bahwa Atlas Douluo telah mengkonfirmasi keputusan untuk menurunkan posisi Master Pavilion Dewa Laut kepada Tang Wulin saat dia sekarat. Jika kami tidak bertindak cepat, tidak banyak lagi yang tersisa untuk kami. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan Sekte Tang diperlukan untuk membangun kembali Akademi Shrek, saya khawatir Light Dark Douluo tidak akan setuju. Sebenarnya, kami senang memiliki Master Sekte seperti dia. Hu Jie mengedipkan matanya saat senyuman kembali ke wajahnya. Baik, saya mengerti sekarang. Jangan khawatir, saya akan melindungi Master Sekte kita dengan baik dan pasti akan mengirimnya kembali dengan aman. Masa depan Sekte Guru benar-benar tidak terbatas. Menurut perkembangannya saat ini, dia pasti akan menjadi pria setingkat Atlas Douluo di masa depan. Namun, tingkat popularitasnya dengan para gadis tentunya tidak kalah dengan Atlas Douluo saat itu. Douluo yang asmara berbicara dengan ketidakberdayaan, itulah yang terjadi pada seorang pria ketika dia terlalu luar biasa. Tidak banyak yang bisa dilakukan tentang itu. Jangan bicara tentang Atlas Douluo lagi. Salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi dalam pemujaan Roh Kudus sekarang menjadi gelap setelah mengembangkan kebencian dan iri atas cintanya saat itu. Apakah Anda masih ingat tentang Phoenix bersaudara dari masa itu? Soul Land 3 Chapter 1303. Chapter 1303, saya bersedia menjadi selir. Anda sedang berbicara tentang saudara perempuan, Heavenly Phoenix Douluo dan Darkness Phoenix Douluo. Kata Hu Jie dengan kaget. Ya, ingat betapa bangganya mereka saat itu. Mereka dikenal sebagai kembar legendaris. Mereka yang mengagumi mereka dapat membentuk antrian mulai dari pagoda roh hingga gerbang Akademi Shrek di zaman kita. Namun, keduanya telah jatuh cinta pada Yunming, dari semua orang. Itu menjadi tragedi pada akhirnya. The Heavenly Phoenix Douluo akhirnya menjadi wakil Master Pagoda Roh Pagoda sementara kegelapan Phoenix Douluo telah menjadi Phoenix kegelapan kultus Roh Kudus. Saat Akademi Shrek dihancurkan, dialah yang mengambil jiwa Yunming. Hu Jie dengan erat menyatukan alisnya. Urusan hati selalu merepotkan. Itulah mengapa lebih baik tetap melajang dan tidak terikat, seperti saya. Itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Douluo yang asmara tidak bisa menahan untuk menggodanya. Hu tua, jika kamu tidak mengatur berat badanmu dalam waktu dekat, aku khawatir kamu harus tetap melajang selamanya. Makan saja. Tang Wulin kembali ke kamarnya sendiri dan dengan damai duduk di tempat tidurnya. Matanya berkilau dengan energi saat dia berkedip. Pertempuran 5 dewa. Terlepas dari siapa lawannya, dia akan menghadapi pertempuran yang sangat hebat.
Dia telah meningkat dengan kecepatan yang terlalu cepat akhir-akhir ini. Dalam beberapa keadaan beruntung, dia telah menembus segel ke-12 Raja Naga Emas. Dia membentuk domain rohnya dan telah menembus ke Sol Douluo 8 cincin. Terobosan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh para master jiwa biasa. Namun, dia telah menyelesaikan semua ini dalam rentang waktu beberapa bulan. Ini tanpa diragukan lagi telah sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, ini juga mengguncang pondasi awalnya yang stabil sempurna. Juga, dia belum bisa menggabungkan semua kekuatannya ini menjadi satu. Kemudian, dia telah berkultivasi dalam teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Dia perlahan-lahan mencatat semua peningkatan dan perubahan ini melalui temper tubuhnya sendiri. Dia merasa bahwa dia telah menguasainya. Namun, jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan sebelum dia bisa mengatur dirinya sendiri. Pertarungan dengan Smiley Face Douluo telah memberi banyak manfaat bagi Tang Wulin. Pemahamannya tentang Millennium Cloud dan Domain Time Backtrack juga sangat dalam. Namun, itu hanya sesi adu mekanik. Itu bukanlah pertarungan sampai mati. Secara relatif, rangsangan yang diberikan padanya tidak cukup. Pertempuran 5 dewa akan terdiri dari 5 pertandingan. Tang Wulin secara alami tidak percaya diri. Namun, 5 pertandingan ini akan sangat berarti baginya dengan cara yang sangat positif. Selain itu, Sekte Tang telah setuju secara internal, bahwa intinya sebenarnya jauh lebih rendah daripada apa yang dipikirkan Kerajaan Bintang Luo untuk misi diplomatik mereka saat ini. Karenanya, mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Setelah dia memutuskan untuk memasuki pertempuran 5 dewa, keinginan spiritual Tang Wulin berada dalam keadaan bersemangat. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia merasakan tingkat kegembiraan ini. Pertempuran 5 dewa modern berbeda dari yang ada di zaman kuno. Pertempuran 5 dewa telah dikategorikan oleh kaisar-kaisar bintang yang mulia Luo ke dalam pertempuran Mesya, pertempuran baju besi pertempuran, pertempuran keterampilan jiwa, pertempuran senjata, dan pertempuran roh jiwa. Tanpa ragu, pertempuran yang paling mengasyikkan adalah pertempuran master baju besi pertempuran. Pertempuran lainnya juga akan berbeda. Tang Wulin percaya bahwa Kekaisaran Bintang Luo akan menetapkan aturan untuk pertempuran. Dia harus memahami aturan sebelum merencanakan tindakan balasan. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin dengan cepat memutar nomor Smiley Face Douluo. Hall Master Hu, bisakah kamu menanyakan waktu pertempuran dari pejabat Star Luo Empire? Juga, saya membutuhkan aturan rinci dari setiap pertempuran dalam pertempuran 5 dewa. Akan sangat membantu saat saya membuat persiapan. Pada saat yang sama, saya memiliki permintaan untuk Anda sampaikan kepada keluarga kerajaan. Katakan saja, Master Sekte. Hu Jie tidak bisa membantu tetapi merasakan emosinya mendidih ketika dia mendengar suara stabil Tang Wulin. Dia juga pernah muda dan berdarah panas. Pertempuran 5 dewa, ini adalah pertempuran yang tidak muncul selama 10.000 tahun. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya terjadi di Star Luo Empire. Apa yang ingin saya minta adalah tidak peduli hasil dari pertempuran individu, saya berharap kelima pertempuran akan terus berlanjut, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Pertandingan ini lebih penting dalam menenangkan tubuhnya. Secara alami, dia tidak berharap dia tidak bisa berpartisipasi dalam 4 pertempuran lainnya setelah kalah dalam yang pertama. Dalam kasus itu, akan jauh dari rencananya. Permintaan ini juga tidak terlalu besar. Bagaimanapun, pertempuran 5 dewa jelas merupakan cara Kerajaan Bintang Luo untuk menindas mereka. Mereka akan menang dengan tidak melakukan apapun. Baiklah, aku akan memberitahu mereka permintaan kita. Seharusnya tidak ada masalah dengan kondisi ini. Tang Wulin mengakhiri panggilan dan duduk bersila di tempat tidurnya. Dia harus memanfaatkan setiap detik yang harus dia kembangkan. Bahkan sedikit peningkatan kekuatannya akan sangat bermanfaat untuk pertempuran 5 dewa. Apa? Pertempuran 5 dewa. Dai Yun Er telah tergeletak di tempat tidurnya, menangis histeris. Bahkan air matanya berhenti mengalir ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba duduk dan menatap putra mahkota. Suaranya pecah saat dia bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ini pertempuran 5 dewa. Bukankah itu sesuatu yang seharusnya hanya ada di legenda? Bagaimana satu orang dari negara lain bisa mengalahkan 5 ahli dalam 5 aspek kekuatan yang berbeda?
Dia harus menjalani ujian pertempuran 5 dewa. Itulah keputusan ayah. Satu-satunya hal yang diinginkan ayah adalah membatasi usia orang-orang dari pihak kami. Namun, ayah marah saat Tang Wulin menolakmu hari ini. Dia tidak menyebutkan apa-apa tentang batas itu. Kemarahan Dai Yuyan agak mereda. Sekarang, dia dipenuhi dengan lebih banyak penyesalan. Ini karena jika ayahnya terjebak pada batas awal usia 50 tahun ke bawah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Tang Wulin. Begitulah, itu sepertinya tidak menjadi kemungkinan lagi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ini jelas bullying. Itu tidak membantu kekaisaran. Bagaimana orang akan melihat kita? Kami akan melawan Master Sekte Muda dengan metode bullying seperti itu. Akankah kita dipenuhi dengan kemuliaan bahkan jika kita menang? Dai Yun mengatakan ini karena dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Rahang Dai Yuyan turun saat dia dibiarkan bermata bak. Ayah mencoba untuk membela Anda. Kamu di sisi siapa sih? Dia baru saja menolakmu. Adikku sayang, kamu harus bangun. Dia bukan suamimu. Aku hanya berusaha bersikap adil. Dai Yun membalas. Namun, wajah cantiknya sudah memerah. Dai Yuyan tersenyum pahit. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kata-kata ayah sangat berharga. Kata-kata yang diucapkan seperti air yang dipercik, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengubahnya. Selain itu, pihak Tang Wulin telah menyetujui persyaratan tersebut. Saya benar-benar tercengang dengan cara berpikirnya. Dia jelas tahu bahwa dia akan kalah. Bukankah dia takut mempermalukan dirinya sendiri? Dia mewakili Sekte Tang. Adapun pengaruh yang mungkin dimiliki masalah ini, keluarga kerajaan telah merencanakan sesuatu. Kami hanya perlu melakukan sedikit upaya untuk publisitas kami sehingga kebenaran tidak diumumkan ke dunia luar. Napas Dai Yun sedikit tersendat-sendat. Dadanya sedikit naik dan turun. Namun, matanya menyiratkan bahwa dia sedang melamun. Saudaraku, apakah menurutmu Tang Wulin bisa memenangkan 1 atau 2 pertandingan? Dia tiba-tiba bertanya. Dai Yuyan menjawab, kamu benar-benar ingin dia menang. Dai Yun dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, sebenarnya, saya tahu bahwa dia memiliki seseorang yang dia cintai. Itu bukan pertama kalinya dia menolakku. Aku hanya berpikir jika dia bisa memenangkan 1 atau 2 pertandingan di pertempuran 5 dewa, maka itu berarti dia benar-benar putra surga yang sombong. Kalau begitu, menurutmu apakah ayah akan setuju aku menikahinya sebagai selirnya? Apa yang kamu bicarakan? Dai Yuyan menatap adik perempuannya dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka adik perempuannya yang eksentrik mengatakan hal seperti itu. Saya pikir Anda sudah gila. Suara marah datang dari belakang mereka. Dai Tianling melangkah masuk dengan gaya berjalan yang agung. Dai Yuyan dengan hormat berbicara kepada ayahnya. Kemudian, dia berdiri di samping menyerupai jangkrik diam di musim dingin. Dai Tianling dengan marah memelototi Dai Yun Kamu gadis kecil, apakah kamu tidak menghargai diri sendiri? Apa menjadi selir adalah pikiran yang harus dimiliki seorang putri sepertimu. Juga, baik itu di Kekaisaran atau Federasi Douluo, monogami dipraktikkan. Tidak ada tempat untuk selir. Solen 3 Chapter 1304. Chapter 1304, Anda menang. Dai Yun tidak pernah takut pada ayahnya. Aturannya hanya untuk petani. Apa yang salah dengan pria yang memiliki banyak istri? Saya bahkan tidak menganggap wanita yang memiliki banyak suami sebagai sesuatu yang salah. Monogami adalah devolusi masyarakat. Orang yang luar biasa harus memiliki lebih banyak pasangan. Dengan cara itu, lebih banyak gennya dapat diturunkan dan memimpin masyarakat manusia ke depan. Mereka yang tidak begitu menonjol harus dibatasi haknya untuk mendapatkan pasangan. Ini adalah seleksi alam, survival of the fittest. Omong kosong. Setelah Dai Tianling hampir mengamuk setelah mendengar kata-kata putrinya. Kamu. Ayah, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Kata-kata Dai Yun seperti pisau yang menusuk ke dalam hati ayahnya. Kaisar yang siap meledak beberapa saat yang lalu segera dibungkam. Jadi kaulah yang mengajariku semua ini. Anda adalah orang paling luar biasa di Kekaisaran Bintang Luo kami, itulah mengapa Anda dapat memiliki banyak mitra. Semua orang mengira ini normal. Demikian pula, Tang Wulin juga orang yang luar biasa. Mengapa dia tidak bisa memiliki lebih banyak pasangan? Dai Tianling tidak bisa berkata-kata oleh petifok ini dan ajaran sesat putrinya. Dai Yun tidak mengatakan hal yang salah dalam teori. Namun, dia tidak tahu mengapa itu terdengar sangat canggung baginya.
Kamu adalah putri kerajaan. Bagaimana Anda dapat berbagi suami Anda dengan orang lain? Dai Tianling berkata sambil marah. Dai Yun membalas. Bukankah kamu mengajari kami saat kami masih anak-anak bahwa keluarga kerajaan dan orang biasa adalah sama di kekaisaran? Justru karena prinsip inilah Anda dicintai oleh orang lain. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu semua untuk pertunjukan? Kamu, adik, hentikan. Lihat betapa marahnya kamu membuat ayah merasa. Dai Yuyan buru-buru melangkah maju untuk memadamkan api. Enyah. Dai Tianling dengan marah memarahi putranya. Dai Yuyan merasa dianiaya. Aku tahu kau tidak bisa memaksa diri untuk memarahi putrimu, tapi putramu juga tidak bersalah. Dai Yun biarkan aku memberitahumu ini. Saya ingin menurunkan tingkat kesulitan pada awalnya untuk membiarkan Tang Wulin menjalani pertempuran 5 dewa dengan para ahli di bawah usia 50 tahun. Saya bahkan akan melakukan itu jika itu berarti kembali pada kata-kata saya yang berharga. Hanya agar orang lain tidak mengatakan bahwa kerajaan kita adalah pengganggu besar. Tapi sekarang, saya akan mengumpulkan barisan terkuat untuk pertempuran 5 dewanya. Pihaknya telah meminta agar kelima pertandingan dilaksanakan, meski ia kalah. Jadi izinkan saya membuatnya kehilangan semua 5 pertandingan sesuka hatinya. Saya ingin semua orang di kekaisaran melihatnya. Aku akan membuat cacingan yang berani menolak putriku, membayar. Adapun kamu, jika kamu ingin menjadi selir bagi orang lain, kamu harus melewati mayatku dulu. Atau apa? Dai Yun memandang ayahnya dengan ekspresi menyedihkan. Dai Tianling dengan dingin berkata, kecuali jika Tang Wulin benar-benar dapat memenangkan pertempuran 5 dewa. Dia mengepakkan lengan bajunya dan pergi. Diamlah leluhur kecil. Anda satu-satunya yang cukup berani untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Dai Yuyan tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Dai Yun berkata, ayah tidak tahu apa-apa. Jika Tang Wulin menginginkan saya tidak peduli bahkan jika saya adalah istri kedua atau selir. Bahkan jika ayah tidak setuju, apa yang membuatnya berpikir bahwa saya tidak akan kawin lari? Dai Yuyan memandang Dai Yun dengan ekspresi terdiam. Kamu benar-benar gadis yang ekstrovert. Jika ayah mendengar ini, dia pasti akan sedih. Dai Yun berkata, bukannya aku tidak akan kembali. Kalau nasi sudah jadi bubur, saya akan kembali dengan cucu bapak. Dengan cinta yang dia miliki untukku, dia harus menerimaku bahkan jika dia tidak menginginkannya. Dai Yun Dai Yuyan tiba-tiba menaikkan volumenya. Saat dia melihat adik perempuannya di hadapannya, dia tiba-tiba merasa bahwa penyihir kecil di masa lalu telah hidup kembali. Apa? Dai Yun mulai tersenyum. Kamu menang. Dai Yuyan menatapnya dengan ekspresi kalah. Dai Yun berkata penuh kemenangan. Saya tiba-tiba datang dalam sekejap. Saya harus berjuang untuk kebahagiaan saya sendiri. Tang Wulin, jangan pernah berpikir untuk melepaskan cengkeramanku. Bahkan jika saya harus menggunakan obat-obatan, saya akan membuat bubur dari nasi Anda. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak akan menginginkan saya ketika saatnya tiba. Bang! Dai Yuyan membanting kepalanya ke dinding. Ini adalah stasiun TV Imperial. Menurut berita terbaru dari keluarga kerajaan, sekte-sekte Tang yang baru diangkat telah datang ke kekaisaran untuk kunjungan diplomatik. Setelah diskusi persahabatan antara kedua belah pihak, Master Sekte Tang akan berpartisipasi dalam kompetisi yang meniru pertempuran 5 dewa kuno. Stasiun TV Imperial akan meliput acara akbar ini yang akan berlangsung selama 5 hari. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertarungan yang hebat. Anda tidak ingin melewatkannya. Pertandingan pertama akan dimulai setelah 3 hari. Pertandingan lainnya akan diadakan pada hari-hari berturut-turut. Kami akan mengikuti secara dekat kemajuan pertempuran 5 dewa. Pesan singkat ini menyebar ke seluruh kekaisaran bintang Luo seperti api. Seluruh negeri bersemangat untuk beberapa waktu. Warga kekaisaran bintang Luo tidak asing dengan Sekte Tang. Itu adalah sekte terbesar di benua bintang Luo saat ini. Legenda Sekte Tang ditulis ke dalam buku teks siswa. Itu adalah mata pelajaran wajib bagi setiap warga bintang Luo. Kebanggaan warga bintang Luo adalah Master Kebangkitan Sekte Tang, Spirit Ice Dou Luo Dai Yu Hao. Dia berasal dari keluarga kerajaan Star Luo Empire dan juga pendiri Spirit Pagoda. Oleh karena itu, warga kekaisaran bintang Luo lahir dengan kedekatan alami dengan Sekte Tang. Ada yang kurang familiar dengan nama Tang Wulin sementara ada juga yang familiar. Berbagai berita tentang guru Sekte Tang yang baru terpilih ini menyebar kemana-mana dengan sangat cepat.
Tang Wulin memimpin 7 monster Shrek ke kompetisi jiwa master muda kerajaan Luo Empire dan akhirnya mengalahkan 8 raja surgawi dari Akademi Monster. Rekaman prestasi itu diputar ulang oleh berbagai stasiun di Kekaisaran Bintang Luo. Dalam rentang beberapa hari, Tang Wulin telah menjadi orang yang dikenal oleh setiap rumah tangga di Kekaisaran Bintang Luo. Tindakan yang brilian. Setelah dia menonton siaran stasiun TV Imperial, Smiley Face Dou Luo merasa terkesan. Dai Tianling tampak marah dan marah beberapa hari yang lalu, tetapi penanganan situasi ini adalah tanda pengalamannya dalam masalah seperti itu. Pertempuran 5 dewa yang sebenarnya telah digambarkan sebagai model untuk pertempuran 5 dewa yang bertujuan untuk mempersembahkan pertempuran yang hebat dan mengasyikkan kepada orang-orang. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa mereka berharap para Master Jiwa Muda dan Master Misha di Kekaisaran dapat melihat masa depan mereka di pertandingan ini. Tanpa diragukan lagi, ini adalah sumber motivasi bagi seluruh bangsa. Itu adalah propaganda kepahlawanan individu. Lebih penting lagi, hubungan dekat antara Sekte Tang dan Kekaisaran Bintang Luo telah terwujud dengan pengumuman ini. Mirip dengan bagaimana Kerajaan Bintang Luo dan Dou Spirit memiliki orang dalam di dalam federasi, Federasi Dou Luo pasti memiliki sumber mereka di Kekaisaran Bintang Luo. Berita ini pasti akan dikirim kembali. Sudah sulit bagi Sekte Tang untuk bergerak 1 inci di federasi sebelum ini. Dengan pengumuman ini, mereka pasti akan merasakan dampak yang lebih besar. Seluruh urusan ini untuk keuntungan Kekaisaran Bintang Luo. Itu akan memperkuat kerja sama mereka dengan Sekte Tang. Ini berarti Tang Sekte akan lebih bergantung pada Bintang Luo dan menjadi terasing dari federasi. Jika mereka dapat memperoleh semua teknologi jiwa dari Sekte Tang, maka Kekaisaran Bintang Luo pasti dapat meningkatkan diri mereka sendiri dalam aspek ini. Pada saat yang sama, identitas Tang Wulin sebagai guru Sekte Tang juga terungkap ke masyarakat umum. Pertempuran 5 dewa belum dilakukan, dan Kekaisaran Bintang Luo telah mendapatkan keuntungan absolut. Hu Jie telah berkomunikasi dengan keluarga kerajaan Star Luo Empire sebelum ini. Dia telah meminta agar kunjungan Tang Wulin ke Kekaisaran Bintang Luo dirahasiakan sebelum mereka setuju untuk datang ke sini. Kekaisaran Bintang Luo telah menyetujui persyaratan itu. Namun, ketika Hu Jie menyatakan keberatannya atas pengumuman publik ini, keluarga kerajaan Bintang Luo memberikan penjelasan yang sangat sederhana. Yang Mulia saat ini sedang dalam kemarahan dan keputusan yang dia buat benar-benar tidak masuk akal. Namun, sudah tidak mungkin untuk menarik kembali pernyataan itu. Smiley Face Dou Luo tidak bisa berkata-kata. Siapa macan tersenyum di sini? Sebagai kaisar, Dai Tianling pasti menyaksikan badai dan ombak yang dahsyat. Apakah dia akan kehilangan ketenangannya hanya untuk beberapa urusan kecil anak-anaknya? Tidak mungkin dia percaya itu. Namun, apa yang dilakukan sudah selesai. Kekaisaran Bintang Luo telah menyeret Sekte Tang ke dalam kekacauan ini dengan metode kejam ini. Dengan langkah kuat ini, Sekte Tang telah segera ditekan di semua sisi. Selain hal-hal lain, Pagoda Roh sendiri tidak akan menahan diri dalam menekan Sekte Tang. Sekte Tang baru saja mengumumkan bahwa Pagoda Roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Pagoda Roh dapat menggunakan pengumuman Star Luo Empire untuk membuat beberapa penindasan terhadap opini publik terhadap mereka. Itu menyakitkan kepalanya hanya untuk memikirkan semua ini. Untungnya, Dou Luo yang asmara bertanggung jawab di federasi. Tugasnya adalah mengkhawatirkan hal ini. Hu Jie menghela nafas dalam hati. Tidak peduli apa, karena ini sudah terjadi, mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Hal pertama dalam agenda mereka adalah menyelesaikan pertempuran 5 dewa dan mencapai tujuan kunjungan mereka saat ini. Sekte Tang memiliki akar yang dalam di federasi. Tidak mudah untuk meremehkannya. Dia tidak melapor kepada Tang Wulin tentang hal-hal ini. Tang Wulin saat ini sedang dalam budidaya terpencil di dalam kamarnya sendiri. Dia sedang menunggu pertempuran 5 dewa yang akan dimulai setelah 3 hari.